ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Ini tentang Paulus. Paulus menceritakan, Paulus kirim surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia, pasal yang pertama ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Saya baca, kalian menyimaknya ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Tuhan yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Tuhan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Paulus yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku, karena Paulus. Oke. Pagi hari ini yang Tuhan kasih di hati saya tentang Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus? Paulus ini keren sekali. Paulus. Siapa namanya dulu? Saulus. Dulu namanya Saulus. Ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Dahulu, hidupnya yang dahulu waktu namanya masih Saulus. Belum diganti sama Tuhan. Saulus, hidupku yang dahulu, hidup yang seperti apa? Tanpa batas aku menganiaya. Menganiaya. Oke. Ya. Bentar. Saulus yang dulu seperti apa? Menganiaya. Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, ada satu martir yang bernama Stefanus. Ini ada di Kisah Para Rasul ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi merajam Stefanus sampai mati. Merajam itu melempar batu sampai mati. Itu dengan siapa? Dengan persetujuan dari Saulus. Dia yang keluarkan surat. Enggak apa-apa, bunuh. Dianggapnya
Stefanus sudah menyesatkan banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Dia yang membunuh Stefanus. Apa yang dilakukan selain menganiaya, membunuh? Dia mengejar-ngejar. Dia pindah dari sinagog ke sinagog, dia pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia tangkap orang-orang percaya yang waktu itu mereka percaya sama Tuhan Yesus. Kemanapun mereka berdoa, bersekutu, rumah didobrak, dikejar-kejar. Dihunting istilahnya. Dikejar untuk diapa? Dibunuh. Saulus seorang yang dalam agama Yahudi, aku lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Dia orang yang hebat secara agamawi. Dia sendiri bilang, aku lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Kalau soal doa, mungkin dia doanya khatam. Orang-orang Farisi waktu itu nggak tahu doanya berapa kali sehari ya. Tapi mereka juga sungguh-sungguh dan belajar tentang kitab-kitab juga. Itu Saulus, seorang yang sangat pintar sesuai dengan adat istiadat agama Yahudi pada waktu itu. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat, rajin memelihara, baca ayatnya. Rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Ada yang di sini masih lebih percaya sama apa yang kakek nenek kalian katakan kepada kalian secara turun-temurun daripada percaya kepada firman? Walaupun mungkin setelah kalian ke STT Sangkakala, kalian baru tahu bahwa apa yang seringkali dikatakan oleh orang tua atau nenek kakek atau om tante itu ternyata keliru. Karena firman tidak seperti itu. Ya, tapi lihat, untungnya ayat ini tidak berhenti sampai ayat 14. Ayat 15, tetapi waktu Tuhan yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Tuhan. Sebelum ini semua terjadi di hidup seseorang bernama Paulus. Waktu sejak di mana? Kandungan ibu Saulus. Apa yang dia katakan ayat 15? Ia telah memilih. Apalagi di ayat 15, dan memanggil aku. Nih, lihat nih. Oleh karena kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Tuh. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sampai sini dulu. Ternyata dalam master plan Allah, dalam rencana Allah yang besar, dalam rencana Allah, dosa tidak pernah masuk dalam rencana Allah. Dalam rencana Allah yang besar, sejak seorang Paulus yang namanya belum diganti, semua orang waktu itu taunya Saulus. Sejak awal dalam pikiran Allah di surga, dia mendesain Paulus bahwa satu kali orang ini akan aku pilih, orang ini akan aku panggil untuk menyatakan pribadi Allah kepada orang-orang bukan Yahudi.
Jadi dalam desain Tuhan, sejak kamu di dalam kandungan ibumu, sejak aku di dalam kandungan ibuku, Tuhan sudah memilih engkau dan aku, Tuhan sudah memanggil engkau dan aku untuk menyatakan kabar baik kepada Indonesia, bahkan bangsa-bangsa, bahwa ada pribadi yang namanya Yesus dan dia adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menebus dosaku dan dosamu. Itulah penyataan pribadi Allah. Mami mau ngomong apa sih? Dengarkan dulu. Kenapa orang muda selalu fokus di sini? Aduh mami aku jatuh lagi. Aduh mami aku gini lagi. Aduh mami ini gini. Rasanya tuh seolah-olah kuasa dosa jauh lebih besar. Kenapa? Karena kau nggak tahu desain, rencana awal Allah di hidupmu. Bahwa Allah tidak pernah merencanakan kejatuhan. Bahwa Allah tidak pernah merencanakan hidupmu akan sengsara dan binasa untuk selama-lamanya. Kalau memang itu masuk di dalam rencana Allah, dia tidak perlu jadi manusia dalam bentuk pribadi Yesus yang bulan Desember ini kita rayakan kelahirannya. Ngapain dia dilayanin sama jutaan malaikat, dilayanin sama serafim, sama kerubim, Michael, Gabriel, Lucifer aja yang memberontak. Malaikat-malaikat yang layani dia. Begitu nyanyi, pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung batok-batok semuanya. Dahsyat gak Tuhan yang kayak gitu? Dahsyat. Kenapa Tuhan yang menciptakan itu semua mau menjadi ciptaan yang seperti engkau dan aku? Kenapa Tuhan yang tidak terbatas harus membatasi dirinya jadi bayi? Kenapa enggak dia jadi orang ajaib aja, enggak perlu lewatin jadi bayi, lahir di perutnya Mama Maria, enggak usah. Langsung aja celing kayak siapa yang ketemu sama Abraham? Melkisedek, tidak berbapak, tidak beribu. Bayangin, harusnya kayak gitu aja kan, orang akan percaya bener nih, enggak ada silsilahnya tiba-tiba celing datang. Kenapa? Kok harus lahir seperti kamu dan aku? Dan Yesus pun dikatakan anak haram. Karena belum bersubuh Maria sama Yusuf. Sudah lahir. Lah dia memang beda. Karena Maria mengandung Yesus oleh Roh Kudus. Kalau ada di antaramu yang merasa kok anak haram, percayalah orang-orang pada waktu itu ada juga yang menggunjingi Yesus, aku percaya. Karena mereka akan ngitung, oh ini kok gini, kok ini kok tiba-tiba baru bertunangan, belum nikah kok dihitung usianya dan sebagainya, oh anak haram. Kenapa? Kenapa yang harusnya dimuliakan, dipuji, disembah, yang malaikat pun sujud menyembah? Kenapa mau menerima gunjingan dari manusia yang coba Tuhan ngomong mati kau, mati kok kita kok. Kenapa dia lakukan itu? Karena satu, memang di dalam rencana awalnya dia mau engkau dan aku hidup bahagia bersama-sama dengan dia. Engkau dan aku mengalami pemulihan. Rencana awal Tuhan adalah semua yang baik. Bukan hanya baik, tapi yang sempurna. Jadi tolong, stop mikirin dosamu. Stop merasa bahwa kamu orang yang terus terikat dan jatuh di dosa itu. Rasanya susah sekali. Aku gak bisa bangkit dari situ, Mami. Kenapa? Karena kau gak kenal tentang pribadi Allah ini. Bahwa sejak awal mungkin kelahiranmu seperti dianggap anak haram oleh orang-orang di kampungmu. Yesus pun pernah dikatain seperti itu. Mungkin kau tidak diinginkan, pernah digugurin berkali-kali, tapi tidak bisa.
Kenapa kok sampai sekarang hidup? Sedangkan kita tahu ada bayi-bayi yang digugurkan langsung gugur mati. Tapi kalau kamu berkali-kali mau digugurkan orang tuamu, tapi kamu masih hidup, dan sekarang kau duduk dengar kabar baik ini, kau harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat hidupmu. Bahkan roh kematian dan roh maut pun tidak bisa menyentuhmu. Gak usah merasa paling merana. Yesus, begitu dia lahir, Herodes memerintahkan bunuh semua bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Loh, jangan dikira Yesus kelahirannya diinginkan. No, dari begitu dia datang jadi bayi aja, seorang raja ketakutan dengan bayi kecil. Sampai Yesus harus dilarikan ke Mesir. Dan Herodes membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Kalau kau mau mati dari waktu kecil, udah sama kok 11-12 sama Tuhan Yesus. Jadi gak usah terlalu diratapi terus bagian itu. Yesus selalu move on. Kenapa? Karena Yesus tahu rencana Bapaknya buat dirinya ada yang sempurna. Bisa enggak kau ngeliatmu jangan di sini. Mundur ke belakang dikit. Di sini loh. Buka Kejadian 1 pasal 1. Kejadian 1 pasal 1 dikatakan demikian. Pada mulanya siapa? Pada mulanya siapa? Udah itu doang yang mau aku pengen kalian baca. Pada mulanya bukan dosa, pada mulanya bukan kejatuhan, pada mulanya Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa disandingkan dengan dosa. Allah jauh lebih dari dosa. Sehingga ketika dosa itu mencoba mendatangi Allah, maka dosa itu ditelan oleh Allah dalam cinta dan kasih-Nya. Nangkep gak sampai di sini? Karena kalau kamu cuman fokus sini, oh aku jatuh lagi, oh aku gak bisa lagi, aduh kenapa begini, memang aku ini yang paling buruk, aku ini yang paling... Karena fokusmu di sini, kamu gak ngerti bahwa sebelum, maaf, engkau mungkin dalam tanda kutip dirusak, dilecehkan, dihancurkan karena keluarga, karena lingkungan, karena pertemanan, karena pergaulan. Hidupmu jadi semrawut, amburadul, jadi brengsek, jadi rusak. Itu di sini. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Itu setan merusakmu, bisa lewat keluarga, pergaulan teman, apalagi trauma, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan seperti dilecehkan dan sebagainya. Kesulitan, kemiskinan, apalagi kelaparan, lapar. Kondisi ini membentukmu jadi seperti ini. Tapi bukan ini yang Tuhan mau. Dari awal Tuhan mau pilih kamu, pilih aku. Dari awal Tuhan sudah punya rencana yang sempurna untuk hidupmu, untuk memakaimu menjadi berkat bagi dunia ini. Sama seperti Yesus. Sama seperti Paulus. Pada mulanya Allah, Kejadian 1 ayat 1. Baru setelah itu diceritakan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tapi yang utama kalimat pertama adalah pada mulanya Allah. Baru setelah itu bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Baru setelah itu ini. Tapi awalnya ini desain Tuhan. Iblis jatuh. Dia merusak dunia yang indah ciptaan Allah. Jadi seperti ini. Sampai efeknya sekarang. Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada pembunuhan?
Seorang anak tega membunuh bapaknya sendiri, neneknya, emaknya kena di sini pakai pisau, tapi emaknya nggak sampai mati, cuma nenek dan bapaknya yang mati. Anaknya masih kecil, SMP ya atau SD. Kenapa kok tega seperti itu? Dengar bisikan katanya, suruh bunuh bapaknya, suruh bunuh neneknya, dan dia lakukan pakai pisau, tusuk. Sekarang setan itu kalau bekerja terang-terangan. Sangat terang-terangan. Kau dan aku bukan untuk itu. Kau dan aku bukan untuk dengar suara-suara yang kayak gitu. Kau dan aku untuk mengerti rencana Allah yang sempurna di dalam hidupmu dan hidupku. Seperti Paulus. Tolong jalanmu jangan berhenti di sini. Kamu harus tahu bahwa sebelum kau rusak dan hancur berantakan, ada rencana Tuhan yang indah yang kau nggak ngerti. Dan rencana itu nggak pernah dikasih tahu ke hidupmu. Kau kan baru tahu kan, kalau kau akan jadi guru, kau nanti akan ngerintis panti asuhan, kau akan punya sekolah sendiri, nanti kau akan melayani anak-anak pang. Kau baru tahu ketika kau masuk di sini kan. Sebelum kau masuk di sini kau nggak tahu kan. Taunya hanya bapakmu mukulin kau sampai kau kepahitan. Betul nggak? Taunya hanya bapakmu, ibumu kawin cerai, kau dititipkan sama kakek nenekmu, kau nggak rasa kasih sayang. Betul kan? Tapi bukan itu desain Tuhan. Itu cara dosa, cara iblis menghancurkan hidupmu dan hidupku. Tapi syukur kepada Allah. Paulus bisa ngomong seperti itu. Syukur kepada Allah. Kenapa? Karena itu tadi, dari sejak kandungan ibuku, Ia telah memilih aku dan memanggilku. Bersyukur kau ada di tempat ini, di Oikos ataupun di STC Sangkakala, karena saat ini kau duduk di sini. Karena kau tahu bahwa rencana Tuhan bukan ini. Rencana Tuhan bukan untuk yang brengsek, bukan. Rencana Tuhan untuk kau jadi pribadi yang membawa berkat, Injil, damai sejahtera kepada setiap orang yang kau temui. Itu rencana Tuhan supaya di kampungmu kau sendiri yang akan merintis sekolah. Rencanamu supaya di kampungmu ada panti asuhan dan kau sendiri yang merintisnya. Rencanamu supaya di kampungmu ada tempat penampungan untuk para lansia yang sudah tidak diurusi. Apa harus ada tempatnya, punya tempat dulu mami? Enggak. Datengin kalau memang Tuhan kasih panggilan untuk melayani lansia-lansia. Kau kan kenal di kampungmu ada berapa banyak lansia. Datangi ke rumahnya. Setiap hari datangi 2 orang. Dilayani, dimandiin, yang sudah terkapar gak bisa apa-apa. Yang kau tahu banyak setannya dan sebagainya. Diusir setannya, suruh pergi. Dimandiin badannya. Karena anak cucunya tinggalkan dia begitu saja. Dampingi sampai dia kembali pulang ke rumah bapak, oma, opa itu. Loh, gak harus langsung punya rumah kok. Mami gimana kalau Tuhan memang panggil aku untuk satu kali aku punya panti asuhan? Ya, bilang sama kami titipkan kalian ke tempat-tempat panti asuhan yang luar biasa. Belajar di sana seperti apa. Lalu sampai sana nanti kamu akan tahu gak harus punya rumah. Kumpulin anak-anak kecil, datengin, main ke rumah kakak ya. Ajak nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Ajarin baca, ceritakan tentang Yesus itu siapa ke mereka. It's easy. Masalahnya kamu terlalu banyak alasan ketika dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ingat, kalau kau tidak mau selalu hidup di dalam sini, maka kau harus tahu kebenaran ini. Bahwa jauh sebelum ini terjadi dalam hidupmu, dalam rencana Allah. Sejak kau di kandungan ibumu, entah karena kelahiranmu, karena kebobolan mungkin ibumu, tapi dengarkan baik-baik. Tuhan tetap punya rencana yang besar atas hidupmu. Dan Tuhan mau pakai engkau dan aku. Buktinya apa? Kau ada di sini. Dan kau yang mendengarkan khotbah ini dan bukan temanmu yang lain. Kembali lagi ke Galatia tadi pasal yang pertama. Sudah ya,
Jadi pastikan kau tahu bahwa dosa bukan segala-galanya, tapi Allah segala-galanya. Dan Allah sudah mengalahkan dosa. Buktinya maut tidak lagi berkuasa atas engkau dan aku. Tapi aku tetap mati loh Mami. Mami juga satu kali mati nak, betul sekali. Tapi kamu tahu apa arti mati buat Mami? Mati buat Mami hanya pindah ke alam. Mati buat Mami itu adalah tutup mata, buka mata, lihat Yesus. Itu arti kematian buat Mami. Arti kematian itu berarti aku gak perlu lagi desperate bayang-bayangin Tuhan Yesus wajahnya kayak apa. Karena begitu aku tutup mata, buka mata, yang aku lihat adalah Yesus yang jemput aku pulang ke rumah. Itu kematian. Ada seorang teman yang papanya pendeta dan ngurusi bagian kematian di gereja kami. Kalian tahu tagline-nya buat dia apa? Bagaimanapun cara matinya, seperti apapun dan dimanapun matinya, Tabita solusinya. Tabita itu karena yayasan kematian kami namanya Tabita waktu itu ya. Gak peduli cara matimu, bagaimana matimu, di mana matimu, Tabita solusinya. Bukan Tabita temanmu ya. Karena waktu itu di gereja tempat Mami yang dulu yayasan kematiannya namanya Tabita. Dan kami melayani. Dengarkan baik-baik. Kamu takut gak dengan yang namanya kematian? Satu kali waktu aku mau merespon panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, aku takut. Karena waktu itu tuh lagi heboh-hebohnya tentang kasus Ambon, anak yang usia 12 tahun ya, yang habis pulang retreat ya. Ambon ya, pokoknya yang terus dia akhirnya mati dipenggal karena disuruh menyangkal Yesus tapi dia nggak mau, terkenal sekali, tapi dia akhirnya mati, tapi dia nggak menyangkal Yesus. Nah cerita-cerita kayak gitu tuh lagi heboh banget zaman Mami waktu Mami masih remaja. Bayangin tuh, Mami remaja aja dikelilingi dengan cerita-cerita yang kayak gitu. Jadi kalau lu ikut Yesus beneran, kalau enggak usah gitu ya. Terus aku tahu waktu itu aku punya panggilan untuk jadi seorang hamba Tuhan, jadi pendeta dalam hal ini. Tapi aku takut. Aku cerita sama temanku. Aku takut penganiayaan nih. Nanti kalau aku dianiaya gimana ya? Kalau imanku enggak kuat, aku nyangkal Tuhan gimana? Temanku ini menarik. Temanku ngomong gini, tenanglah Mel. Kita cerita ngomong terus terang aja sama Tuhan Yesus. Tuhan, kamu yang paling tahu imanku seperti apa lo ya? Pokoknya kalau aku nanti nggak kuat, lebih baik aku langsung dibuat mati aja. Jadi nggak usah disisa-sisa ya. Ayo gitu, temanku gitu. Oh iya ya, benar juga ya gitu ya. Tapi waktu aku baca kisah Stefanus, ketika dia dirajam oleh batu, dia lihat Allah Bapa, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia lihat itu. Jadi menurutku penglihatan itu membuat batu-batu yang menyakiti tubuhnya sampai dia mati nggak rasa sakitnya lagi. Karena kehausan dan kecintaannya untuk pulang ke rumah itu jauh lebih besar. Daripada batu yang besar-besar yang menghantam kepalanya, menghantam badannya sampai dia mati. Jadi karena itu aku sudah ngomong duluan sama Tuhan. Tuhan, kamu yang paling tahu imanku loh ya. Kalau aku nggak kuat nggak usah pakai siksaan-siksaan aja. Langsung digigit semut mati gitu aja Tuhan. Gitu. Aku bilang. Atau pas lagi khotbah apa-apa kayak gini terus tiba-tiba set diangkat Tuhan. Langsung gelepak, kamu cuman nangis mami nggak ada loh mami. Nah aku mau yang kayak gitu aja. Kalau boleh milih. Tapi kalau harus ngadepin penganiayaan ya berarti Tuhan yang mampukan loh ya. Kamu ngerti loh Tuhan, aku ini, dagingku ini dan sebagainya. Tapi aku mau ngerti, nangkep. Jadi tolong ya, dosa ini kecil kok, kecil sekali. Ketika kau bertemu dengan Allah yang adalah pengampunan dan kasih karunia yang besar itu, maka dosa itu ditelan di dalamnya. Dan kau datang penuh dengan kebebasan karena darah Yesus yang melakukan itu. Oleh karena itu harusnya orang Kristen next dari sini, loncatnya ke sini. Ayat selanjutnya.
Aku baca 15 dulu ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Wah, waktu aku baca ayat ini dahsyat sekali. Paulus dikatakan situ ayat yang ke-16 ya. Sesaat pun aku tidak meminta apa? Meminta apa? Pertimbangan. Pertimbangan siapa? Manusia. Wow. Paulus, orang yang rajin memelihara adat istiadat nenek moyang, orang yang hebat secara agamawi dibandingkan teman-teman selevelnya yang lain, orang yang sangat ngerti bagaimana jadi orang Yahudi yang radikal dengan membunuh pengikut-pengikut Yesus karena dianggap pengikut Yesus itu aliran sesat pada waktu itu. Jadi dihabisin sama mereka. Bisa berubah jadi pengikut Yesus. Dan berubahnya sorry guys, bukan 90 derajat. Kalau berubah 90 derajat tuh dari sini ke sini. Bisa balik sini lagi. Baliknya 180 derajat. Set. Baliknya bukan 360 derajat. Set. Kan, itu enggak balik, itu muter ya. Paulus ini menurut aku orangnya gila banget ya. Dia baliknya 180 derajat, nggak mikir, nggak minta pertimbangan manusia lagi, nggak minta pertimbangan gurunya Gamaliel yang hebat, no. Buat dia pertemuannya dengan Tuhan. Setelah matanya jadi buta, karena dia langsung lihat penglihatan didatangi Yesus waktu dia mau ke Damsyik. Baca kisah para rasul nanti ya, tentang pertobatannya Paulus, matanya buta. Terus setelah itu dia pergi kemana? Ananias. Sama Ananias dalam nama Tuhan Yesus melek. Terus dikasih tahu Tuhan mau pakai engkau. Hidupmu akan penuh aniaya. Kenapa ya? Karena kamu dulu nganiaya orang. Kamu dianiaya orang lain juga karena kamu memberitakan Injil Yesus. Dan langsung dipercaya. Amin. Karena setelah dapat itu dia nggak ragu-ragu sama sekali. Kau ragu-ragu nggak kau? Kalau kau dipanggil Tuhan. Ragu-ragu nggak kau kalau kau dipilih Tuhan? Masih ragu-ragu nggak? Masih ada keraguan di hatimu? Paulus bro, sis, Paulus orang hebat, orang pintar, orang suci. Begitu ketemu Yesus, nggak pakai pertimbangan manusia. Sebentar ya, aku tak telepon Bapak Pendeta aku sebentar ya Mami. Tanya konfirmasi lagi ya Pak, bener apa enggak? Langsung Paulus pergi ke tanah Arab 3 tahun. Dia enggak langsung ketemu sama Petrus, Yohanes, ketemu sama murid-murid yang lain, enggak. 3 tahun dia menyendiri mengalami Tuhan di tanah Arab. Ayat selanjutnya ditulis. Kamu masih ragu-ragu. Semester 1 mau naik semester 2 masih ragu-ragu. Kakak yang mau wisuda tahun depan masih ragu-ragu. Masih mau jadi penjaga di Indomaret. Ngisi air galon, isi ulang. Kasihan kali Tuhan Yesus ya, aduh. Kakak yang mau PPL-mu mau ngapain? PPL-mu kamu harus menyatakan pribadi Tuhan yang kamu layani. Dengarkan. Masih ada keraguan-keraguan enggak dan di hatimu dan di hatiku? Kau masih meragukan panggilan Tuhan enggak? Atau kau seperti Paulus karena kau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Selama 1 semester kau doa siang, kau pernah enggak mengalami Tuhan menyentuh hidupmu lewat penyembahan di doa siang? Kau sampai menangis meneteskan air mata. Mungkin lewat Kak Oscar, Kak Oce, Kak Debbie yang waktu itu sampaikan firman itu menegurmu dan mengubahmu. Enggak harus kok lewat penglihatan yang hebat. Tapi itu pasti salah satunya lewat firman. Pertobatan bisa terjadi lewat firman. Kamu
sudah ngalami pertemuan dengan Tuhan belum secara pribadi? Beberapa anak, hampir semua yang dulu pernah lewat semester 1, gak ada yang transfer soalnya kan. Kalau pernah ketemu mami tanya, kamu ngerasa gak nak apa perbedaanmu sebelum kamu kesini sama setelah kamu di sini? Kenapa kok mami tanya itu? Karena mami mau nanya, kamu sudah ketemu belum sama pribadi Allah yang akan kamu layani? Karena kalau kamu belum ketemu, ya gak ada perubahan di hidup. Karena yang ngubah kamu bukan mami papi, bukan kakak-kakakmu, bukan adik-adikmu. Yang ngubah kamu hanya Roh Kudus, firman Tuhan. Itu yang bisa mengubah hidupku dan hidupku. Paulus ketemu dengan Tuhan, dia berubah. Dan dengarkan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, ayat 17, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya Kefas. Itu siapa? Petrus. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ayat 20. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku, wajahku ini tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ayat 23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Kamu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa seumur hidupmu? Oh si A, memang si A itu pengadu domba dia. Si A memang dia suka gosip, dia tukang gosip. Kamu mau dikenal seperti orang yang suka gosip? Oh si B, hati-hati kalau sama dia. Kalau dia main ke kamarmu ya, lemari dikunci semua, dikunci kenapa? Dia suka ngambil, suka nyuri. Atau, oh si C, aku tahu dia orangnya rajin. Dia suka berdoa, mulutnya suka mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Aku seneng banget loh kalau ketemu si C. Kenapa? Aku yang lagi gak semangat ini setiap kali ketemu dia tuh aku mesti rasa sukacita dan semangat. Saya masih ingat sekali waktu saya jadi youth pastor. Ada salah satu 2 dari adik saya. Aku paling suka kalau Cici yang singer, atau Cici yang khotbah, atau Cici yang mimpin pujian. Kenapa? Aku tuh senang sekali lihat Cici tersenyum. Lihat Cici, pokoknya tuh aku tuh jadi semangat lihat Cici. Satu lagi adik rohani saya, cewek juga. Gak ada Cimeli, sepi banget. Kenapa? Gak tahu, pokoknya Cici tuh nyenengin banget. Sudah lama aku gak ketemu sama 2 adik rohani saya. Dua-duanya udah menikah, dua-duanya udah punya anak. Yang satu aku kenal suaminya, yang satu aku gak kenal suaminya. Tapi mereka masih ada dan tinggal dalam gereja, maksudnya beribadah dan sebagainya masih. Guys, kamu mau dikenal seperti apa? Paulus dikenal sebagai orang yang dulu menganiaya. Nih loh, aku suka statement ini. Bahwa ia yang dahulu, Paulus yang dahulu menganiaya kami. Tapi sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Enggak apa-apa, dulu hidupmu hancur. Mungkin kau pernah dilecehkan sampai kau punya anak dan sebagainya. Tapi dengarkan baik-baik sekarang. Kau dipanggil Tuhan untuk melayani banyak anak-anak. Untuk kau besarkan. Supaya mereka mengalami cinta Tuhan di hidupmu. Kau mau dikenal seperti apa? Kalau Paulus jelas, dia dikenal dari seorang penganiaya menjadi orang yang membela apa yang dianiaya. Kau mau dikenal seperti apa, nak? Kau mau dikenal seperti apa oleh dunia dan oleh surga dan oleh neraka
Jangan kau kira kau cuma terkenal di surga aja loh, neraka. Kalau surga mengenal kamu, berarti neraka pasti akan sangat membencimu. Ya. Dan kalau neraka membencimu, ujianmu pasti begitu banyak. Tapi mujizatmu pasti besar. Lebih besar daripada setiap ujian-ujian yang terjadi di hidupmu. Jelas. Mau dikenal seperti apa kau? Mau dikenal seperti apa? Paulus dikenal dari seorang penganiaya menjadi orang yang membela, bahkan memberitakan Yesus yang pernah dianiaya olehnya. Kamu mau dikenal sebagai seorang muda yang seperti apa? Yang tukang mabuk, yang tukang rokok, yang tukang buat onar, gitu doang. Bangga? Enggak, karena desain awal Tuhan untuk menyatakan pribadi Tuhan lewat hidupmu. Bukan untuk hidup dalam hidup yang hancur berantakan. Jelas? Tolong, kalau datang punya waktu bersekutu sama Tuhan, di dalam hatimu, nyatakan pribadimu Tuhan. Temui aku Tuhan. Kalau engkau gak temuin aku, gak ada yang berubah di hidupku. Temui aku Tuhan. Makanya kenapa lama sekali kita nyembah, kita berdoa. Karena kita berharap Tuhan, temui aku. Karena kalau kita ketemu sama Tuhan, pasti ada yang berubah di dalam hidup kita. Amin. Ini pelajaran hari ini tentang Paulus. Orang-orang muda, jangan berhenti di sini. Ingat ada yang lebih dulu daripada ini. Dan itu panggilan Tuhan yang ajaib. Dari sinilah dia akan membawa kamu melewati ini. Mengubahmu menjadi pribadi yang baru di dalam dia. Dan kau akan dikenal seperti yang Tuhan mau. Seperti master plan Allah dari sejak awal. Kau mau tahu apa master plan Allah dari sejak awal buat Paulus? Dia akan jadi pemberita Injil dan rasul yang paling dahsyat di antara rasul-rasul yang lain. Dan itu Paulus. Mungkin Paulus sekarang kalau dengar sharing saya tentang dia, hatinya berdebar-debar gitu ya. It's okay Paulus, best friend kita. Cuman aku sembayang kalau bisa jalan hidup kita beda ya Paulus. Karena saya baca perjanjian baru. Di 2 Korintus ini aku sedih sekali. Karam kapal, dicambui, kelaparan, ditelanjangi. Di tengah lautan berantung-antung gitu aja. Bayangin kalau ada paus dimakan mati kan. Duh Tuhan. Tapi hidup ya Mas ya. Matinya karena dipenggal. Dan itu pun karena semua orang udah bilang Paulus kamu jangan pergi ke Yerusalem. Mati kamu di sana nanti. Ke Roma ya, terakhir ya Paulus matinya ya. Kamu nanti mati, jangan ke sana, nggak bisa. Aku harus ke sana. Tuhan suruh aku ke sana. Yang ngomong sama Paulus tuh nabi-nabi dahsyat loh. Tapi kamu mati. Inilah yang akan terjadi pada orang yang punya sabuk ini, diikatkan di tangannya. Kamu akan seperti ini loh Paulus, kamu akan ditangkap, kamu terakhir. Nggak apa-apa, buat aku mati itu nggak apa-apa. Bagiku mati adalah Kristus. Dan kalau aku hidup itu untuk memberi buah. Itu yang bisa berani ngomong itu Paulus. Paulus! Nggak tahu di surga posisinya dia duduknya di mana ya Paulus itu. Tapi bayangin kalau sampai ada orang yang berani bilang, bagiku hidup adalah Kristus, memberi buah. Kalau aku mati, aku memang pengennya mati. Jadi buat aku kematian sama sekali sangat tidak menakutkan. Kesulitan di tengah pelayanan buat aku itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan buah dari pemberitaan Injil. Banyak orang yang hidupnya diubahkan karena pemberitaan Injil. Bayangkan ya, Paulus sampai berani ngomong kayak gitu. Aku aja cuman berani karena ngutip kutipannya Paulus. Paulus tuh menurutku tuh radikalis setengah mati dia ya. Istilahnya kalau sekarang itu bom bunuh diri mungkin Paulus berani bawa tuh.
Tapi bukan seperti itu, kita nggak disuruh kayak gitu. Enggak. Kita disuruh mati buat orang lain, bukan mematikan orang lain bersama kita. Jelas orang muda. Cuma Paulus yang berani tulis statement kayak gitu. Bagiku mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk Kristus memberi buah. Sekarang anak-anak muda, dulu zaman-zaman saya masih dengar khotbah-khotbah keras kayak gitu loh. Dan kami sangat berapi-api. Sekarang anak muda nggak mau dengerin khotbah yang gampang. Jangan nyingkir ya, jangan ngingetin yang mati-mati toh mami. Masih muda kita mami. Nggak ada yang pernah tahu berapa usiamu dan usiaku, itu misteri. Tapi percayalah ketika engkau ada di surga, kau akan berjumpa dengan orang-orang yang makannya sama seperti engkau dan aku. Paulus mungkin makannya roti prita itu ya, atau roti gandum, kan dia tinggalnya soalnya di Israel ya kan, makanan pokoknya mungkin bukan nasi. Tapi Paulus itu sama kok kayak kita. Bedanya hanya dia sungguh-sungguh tahu arti pengorbanan Kristus dan bagaimana Allah yang sejak semula punya rencana atas hidupnya, dan itu yang dia pegang. Yang dia pegang bukan, oh menurutmu tuh Paulus diintimidasi sama setan enggak? Pasti. Nah aja kok sekarang memberitakan Injil, kamu pasti merasa bersalah kan karena dulu kau bunuh banyak ribuan orang Kristen, termasuk anak kecil. Ingat enggak, anak kecil itu nangis-nangis di depanmu, om jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Tapi kau seret anak kecil itu dan kau bunuh anak kecil itu bersama mama bapaknya. Hah? Kau pikir Paulus enggak diintimidasi? Tonton dong filmnya tentang Paulus. Masih ada tuh bayangan anak-anak, orang-orang ketemu dia, ada di hatinya merasa menyesal. Tapi dia membayar itu dengan memberitakan Injil. Dan dia tidak pedulikan lagi dengan dirinya sendiri. Itu Paulus. Dan dia bisa seperti itu karena Roh Kudus yang memampukannya. Makanya kenapa kau perlu Roh Kudus. Dia akan memampukan engkau dan aku. Amin. Hei orang-orang muda, adakah engkau ada yang rindu menjadi seperti Paulus? Petrus, mami aku Paulus belum bisa, Petrus saja ya mami. Ada penyangkalannya. Petrus saja ya mami, katanya waktu terakhir Petrus mau mati, dia sempat lari kabur lagi mami. Tapi setelah itu papasan sama Tuhan Yesus mami. Loh Tuhan, kok kamu datang lagi? Iya, kenapa? Aku mau mati sekali lagi. Loh kenapa? Ya karena kamu gak mau mati, jadi aku yang mati. Oh jangan Tuhan, jangan, aku aja yang mati. Ceritanya seperti itu konon. Terus Petrus kembali lagi. Dan dia mati, dan dia matinya gak mau seperti gurunya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Hebat ya? Aku Daud aja, mami Daud enak. Matinya sampai tua pun ditemani gadis cantik Abisak. Aku kasih tahu ya, Daud dia dikudeta anaknya. Gundik-gundiknya itu digagahi sama anaknya sendiri. Aku kasih tahu Daud itu dikejar-kejar sama mertuanya. Mau jadi kayak Daud. Ya udah deh, siapa ya? Cari lagi. Abraham lah kaya raya. Abraham kok gak ngerti, dia bergumul menunggu anak 25 tahun. Mami papi nunggu anak 11 tahun aja pergumulan yang buat kami. Kalau gak Tuhan mampukan berat nak. Kamu yakin Abraham dia aja sempat agak miring sedikit terus naik lagi. Karena dia ambil Hagar. Sekarang kita berantem terus deh sama saudara sepupu kita ya kan. Karena diusir sama bapak Abraham, suruh pergi. Betul gak? Siapa lagi kok contek? Daniel aja Tuhan hikmat jadi orang. Masuk dulu kok mau ke gua singa. Hei, semua pasti akan melewati proses dari Saulus menjadi Paulus. Semuanya ada. Yang tidak mau diproses, endingnya hanya seperti Yudas. Dia menyesal, tapi dia tidak bertobat. Dia memilih gantung diri karena penyesalannya mengintimidasi dia. Dosanya sama seperti Petrus, bedanya Petrus menyesal lalu bertobat dan Tuhan
menjumpai dia lagi. Kalimatnya apa coba setelah Petrus menyangkal Yesus? Kalimat Yesus apa ke Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bayangin tuh, setelah disangkal loh. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia ngomong. Mami, aku kayak Sadra Mesah dan Abednego aja. Masuk dulu dapur api, panas. Gimana? Aku nggak ngerti dia pakai nama Eure Sadra, sadar nggak itu? Kalau tiap kali ngadepi pemurnian, ujian panas. Ya karena itu tadi namanya ya kan. Tapi nggak apa-apa, aku akan dipercaya banyak hal besar. Memimpin hal-hal besar. Siapa lagi? Mami aku jadi Maria aja. Kalau Natalan kan cantik. Weh, kau mau dirajam satu bangsa kau. Kau digunjingkan sama satu desa. Mau jadi siapa? Nah, Yohanes aja lah Mami. Yohanes tuh enggak mati kok, matinya di Pulau Patmos kok, malah lihat nubuatan. Iya, tapi dia seorang diri di pulau itu. Sendirian, kesepian. Sedangkan sekarang aku kesepian, enggak punya teman, enggak ada yang mau punya teman. Yohanes kesepian enggak apa-apa, malah lihat penglihatan banyak, bisa nulis kitab Wahyu. Bodoh amat, malah enak sepi. Tuhan ketemu terus sama aku, dia lihat baca kitab Wahyu. Itu karena Yohanes tuh yang nulis. Mau Yohanes aja. Tapi kok benar-benar sendirian loh. Jadi masalahnya tuh bukan semua penderitaan yang Mami ceritakan, bukan. Masalahnya tahukah kau bahwa di tengah kesulitan penderitaan itu Allah yang sejak awal memilihmu, menemanimu di tengah kesepianmu, di tengah api, di tengah singa. Itu loh, Tuhan itu ada di titik terendah maupun di puncak lawatan. Dia ada. Oke orang-orang muda, mari bangkit berdiri bersama-sama.